Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Desintayani dengan NIM 2212121050 dari Program Studi Manajemen Ekonomi jurusan Dharma Duta Distah Negeri Pukuturan Singaraja. Di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan Pancasila di dalam bidang manajemen ekonomi, khususnya di dalam suatu lingkup perusahaan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Penerapan Pancasila di dalam suatu perusahaan tentu menjadi hal yang sangat penting, mengingat Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun penerapan dari kelima bulir Pancasila pada perusahaan yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada nilai ketuhanan, perusahaan dapat menerapkan nilai kejujuran. Perusahaan perlu melaporkan laporan keuangannya kepada para investor, serta perusahaan juga tidak boleh melebihkan ataupun menipu para konsumen terhadap produk yang ditawarkannya. Kedua hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kejujuran pada perusahaan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada nilai keadilan ini, perusahaan tentu perlu untuk bersikap adil kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Misalnya dalam pemberian gaji harus didasarkan pada beban kerja yang diberikan kepada karyawan itu sendiri. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Pada nilai persatuan Indonesia ini, pada nilai persatuannya, perusahaan tentu perlu untuk menerapkan persatuan di dalam perusahaannya dengan bekerja sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tentu akan dapat dicapai dengan adanya kerjasama dari seluruh stakeholder yang berada di lingkup perusahaan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam nilai kerakyatan ini, maka perusahaan perlu untuk mendengarkan setiap pendapat dari karyawan maupun seluruh pihak yang berada di dalam perusahaan dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat bermanfaat sebagai bentuk penerapan demokrasi dalam perusahaan serta dapat membantu perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada nilai sosial ini, maka perusahaan perlu untuk mensejahterakan seluruh pihak yang berada di bawah naungannya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.